Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tentu alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, di mana pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dalam senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kepadanya, mudah-mudahan pujian senantiasa tertuju kepadanya. Amin. Yang kedua, salawat dan taslim senantiasa kita kirim ke atas junjungan Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Baik, kepada seluruh teman sahabat salam barakah dimanapun berada, pada malam ini kami ada bincang-bincang hangat tentu di studio mini kami, di studio Salam Barakah. Tentu malam ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial, luar biasa. Siapakah dia? Itulah beliau, Ustadz Tahir Al-Aksin Indosiar. Masya Allah, sangat luar biasa, dan kita bersyukur tentu beliau hadir di tempat kami, di kediaman kami. Mudah-mudahan beliau senantiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustaz Yen Mayadi juga sebaliknya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Baik, alhamdulillah, luar biasa. Itulah tadi jawaban dari Ustadz Tahir Al-Aksin Indosiar. Baik, terkait hal ini mungkin kita akan berbicara lebih dalam lagi mungkin sebentar. Tapi untuk saat ini Ustaz Tahir, apa kesibukan untuk saat ini? Saat ini alhamdulillah, selain membina pondok pesantren, juga aktif bertausiah di luar di kampung-kampung, di kota-kota. Beberapa daerah di Indonesia ya. Kadang saya lihat Ustadz ini statusnya sangat luar biasa. Sampai di Kalimantan, di Samarinda, bahkan sampai di luar negeri. Biasa kadang beliau sampai ke Malaysia. Luar biasa. Bahkan luar biasa. Masya Allah. Kami jam terbangnya sudah luar biasa. Itu sahabat Salam Barakah, tentu kami sangat bersahabat, sangat dinamis hari ini karena kami dapat berbincang-bincang dengan beliau. Tapi alhamdulillah saya lihat Ustaz, beberapa media di medsos, saya lihat bahkan di pemberitaan media sosial, Ustaz baru-baru terbentuk sebagai ketua Ikatan Dai Muda Indonesia di Kabupaten Bantaeng ya. Ya, betul. Alhamdulillah di Kabupaten Bantaeng itu sudah terbentuk namanya satu lembaga namanya IDMI, Ikatan Dai Muda Indonesia Kabupaten Bantaeng, dan kebetulan saya sendiri diamanahkan sebagai ketuanya. Alhamdulillah. Dan setelah itu kegiatan keagamaan di Kabupaten Bantaeng lebih aktif bersama dengan lembaga ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya. Jadi sahabat Salam Barakah dimanapun berada, ternyata beliau sudah menjadi dai kondang untuk asal dari Kabupaten Bantaeng, sekaligus beliau sebagai ketua Ikatan Dai Muda Indonesia Kabupaten Bantaeng. Sangat luar biasa. Jadi insyaallah berarti berkait tentang IDMI ini Ustaz, kegiatan-kegiatan apa yang kadang dilaksanakan di daerah, atau bentuk apa langkah-langkah apa kegiatan-kegiatan dilakukan selama sebagai kita ketua dai Ikatan Dai Muda? Sementara ini yang kami lakukan bersama dengan teman-teman pengurus itu safari berjamaah dari masjid ke masjid. Ke masjid. Iya. Itu tiap hari atau gimana? Tiap bulan sebenarnya. Cuman sekarang ini terkendala karena ada beberapa mungkin kita tahu masalah ya. Berarti ini sudah menjadi rutin tiap bulan pengajian. Apakah hanya bentuk dakwah Ustaz atau ada pengajian-pengajian yang lain? Apakah bentuk ada barasanji atau bagaimana? Ada juga pengajian khusus yang dilakukan oleh teman-teman. Kemudian diadakan untuk ada tanya jawab
sama jamaah. Oh, berarti ada diskusi tentang keagamaan setelah selesai pertanyaan-pertanyaan apa menjadi kebutuhan masyarakat ya Ustaz ya. Baik, dan sangat. Kita itu datang alhamdulillah betul-betul niatnya karena ibadah. Ibadah ya. Ikhlas. Itu insyaallah memberikan tausiah kepada masyarakat. Oh, berarti memang sudah diagendakan sebelumnya, memang diporsikan untuk waktu ya, untuk satu hari itu, satu bulan itu, untuk memang diagendakan. Berarti agenda yang lain memang ditiadakan untuk khusus untuk pada hari itu ya. Luar biasa. Kita memang sudah komitmen sama teman-teman IPMI di Kabupaten Bantaeng. Ketika kegiatan itu dilaksanakan, maka semua teman-teman yang tergabung di situ untuk tidak boleh ada kegiatan yang terlaksana. Selain daripada itu, kita fokusnya ke safari untuk jamaah. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini sangat luar biasa. Sahabat Salam Barakah dimanapun berada, beliau memang berjalan dengan ikhlas. Tentu mungkin dari slogan dakwah, salah satu slogan dakwah di komunitas, ikhlas ruhnya dakwah. Ustaz ya. Masya Allah. Berarti ikhlas ruhnya dakwah. Berarti harus ikhlas dulu Ustaz ya. Ikhlas. Masya Allah. Karena Allah. Baik. Luar biasa. Luar biasa. Oke, baik. Saya kira itu sangat luar biasa. Nah, kita akan telusuri lagi lebih dalam. Oke, baik. Ustadz ini sebenarnya mungkin kita sudah tahu bersama bahwa Ustadz ini apakah sebagai dai sudah menjadi dari awal sudah menjadi dai atau memang asalnya dari mana Ustaz? Atau berawal dari mana? Apakah dari pondok alumni dari mana atau pondok pesantren bagaimana itu awal? Kita memang dari pesantren. Dari pesantren. Nama pesantrennya Ustaz? Pondok pesantren Asadia Sengkang. Masya Allah. Pondok pesantren Asadia Sengkang luar biasa. Pura-pura bertanya Iya Ustaz, supaya lebih ke misteri dapat gitu loh. Oke, baik. Jadi kami sama-sama alumni dari Pondok Pesantren Asadia Sengkang. Luar biasa. Jadi beliau luar biasa, memang kelebihannya ada di tarik suara juga. Luar biasa. Jadi di dai, ada di dakwah. Nah, terkait lebih mendalam lagi, Ustadz ini kan beberapa ada acara di Indosiar kalau tidak salah. Kalau tidak salah namanya Akademi Sahur Aksi Indosiar. Masya Allah. Ustadz pernah jadi alumni di sana Ustadz ya? Gimana menceritakan awalnya gimana itu Ustadz? Pada tahun berapa? Waktu itu tahun 2014. Ya, tahun 2014. Waktu itu kita masih tinggal di Jakarta. Waktu itu. Sebenarnya bukan di aksi dulu. Oh, bukan di aksi dulu Ustaz ya? Bukan di aksi dulu. Awalnya di mana dulu Ustaz? Ceritanya ada teman di Makassar telepon saya, Ustaz, sekarang tinggal di Jakarta. Saya bilang iya. Ini Ustaz, saya mau ke Jakarta, saya mau ikuti audisi Dangdut Akademi. Oh, audisi Dangdut Akademi. Di Indosiar juga Ustaz ya? Indosiar. Oh, di Indosiar juga. Tapi katanya dia tidak ada teman di Jakarta. Kalau dia tahu saya ada di Jakarta, saya bilang oke lah, terbang ke sini. Terus dia meluncur ke Jakarta. Terus waktu itu saya temani nih ke studio Indosiar, mengikuti audisi. Audisi dangdut itu. Setelah sampai di studio Indosiar, terus saya pamit untuk kembali karena waktu itu kan saya ada kerja kan, kerja di salah satu lembaga kantor pemerintah namanya Kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Wah, di Jakarta Selatan Ustaz ya? Luar biasa. Jadi saya pamit mau kembali, terus dia bilang jangan kembali karena saya tidak tahu jalannya pulang kan. Jadi saya bagaimana? Dia bilang tunggu saya. Nah, saya bilang bagaimana ini mau ditunggu? Nah, sementara yang ikut tahu di sini ribuan orang ini. Oh itu. Terus saya bilang begini, oke lah. Saya telepon dulu untuk minta izin hari ini. Tapi kalau begitu daripada saya menunggu sia-sia, lebih bagus ambilkan juga saya formulir. Gitu.
ambilkan saya formulir, saya juga mendaftar dangdut. Berarti tidak ada kesiapan pertamanya dulu untuk masuk audisi, tapi untuk mengisi kekosongan daripada menunggu juga, ambil kesempatan juga. Ambil kesempatan juga. Masya Allah. Untuk ikut juga audisi di dangdut ya. Dan lucunya, saya yang lolos, dia yang tidak. Masya Allah, luar biasa. Saya lolos sampai di audisi tahap terakhir. Saat itu masih yang langsung di juri, kalau tidak salah. Siapa jurinya, Ustaz? Inul Daratista. Inul Daratista. Ada Saiful Jamil. Benigno sama Iis Dahlia. Oh, Iis Dahlia. Berarti empat ya. Berarti empat juri ya. Oh, sangat luar biasa. Ya. Terkenal semua nih kalau itu. Ya. Artinya high class nih kalau bahasa konjona. Iya. Jago menyo. Iya, jago. Baik, luar biasa. Karena waktu itu mungkin belum rezeki, hanya saya hanya sampai di situ. Tapi sempat manggung, Ustaz? Iya. Waktu itu saya ditawari ya. Pertama saya waktu itu ditawari mengajar anaknya Mbak Inul mengaji. Ya. Tapi barangkali ini karena belum ada waktunya beliau sehingga saya belum sempat ke sana. Yang kedua, saya ditawari untuk tampil di panggung spektakuler itu. Saya dipanggil untuk tampil menyanyi. Sebagai bintang tamu gitu ya? Iya. Sebagai bintang tamu. Jadi kayak seperti artis. Iya, Masya Allah, luar biasa. Nah, pada saat itu Ustadz menyanyikan lagu apa? Lagunya apa? Lagu Sahabat. Sahabat ya. Roma Irama. Masya Allah. Berarti beliau pecinta Roma Irama juga, Ustadz ya. Itu penampilan pertama dan terakhir. Roma Irama, sahabat ya? Sahabat. Terkait itu sahabat Salam Barakah karena beliau pernah menyanyikan hal itu. Mungkin lebih menggelitiknya waktu kita mau dengarkan dulu menyanyikan itu. Wah, bahaya. Iya, bahaya.